Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali mengadakan Pekan Doa Pentakosta, salah satu kegiatan yang dirindukan oleh banyak orang. Pekan Doa menjelang hari Pentakosta dikenal dengan berbagai istilah. Kita biasa menyebutnya Pekan Doa Pentakosta. Di beberapa gereja disebut doa 10 malam. Dalam kenyataannya tidak sampai 10 malam mereka berdoa. Sebutan yang klasik ialah Pekan Doa Novena. Istilah ini populer di kalangan umat Katolik. Novena artinya 9 dalam bahasa Latin. Memang umat Katolik mengadakan Pekan Doa ini selama 9 malam berturut-turut. Tradisi ini dilakukan oleh umat Kristen dengan meniru perbuatan para murid Tuhan Yesus sejak kenaikan Tuhan ke surga sampai dengan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Menurut beberapa teolog, umat Kristen harus punya dan mengenal 2 kitab dengan baik. Pertama, Alkitab yang di dalamnya Tuhan berfirman kepada manusia. Kedua, buku nyanyian yang dipakai oleh umat percaya untuk memuji Tuhan, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kepada dunia dan sesama, untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Ada pula yang berkata, jika kita mau mengenal suatu gereja, lihat isi buku nyanyian yang dipakainya. Sebab dalam buku nyanyian itu terdapat teologi yang dipegang oleh mereka. Dalam PDP kali ini, kita akan membahas beberapa nyanyian yang sering kita nyanyikan dalam ibadah-ibadah kita. Kita akan membahas latar belakang nyanyian itu, mengenal penciptanya, apa pergumulan yang dihadapi oleh mereka. Banyak nyanyian yang lahir dari hasil pergumulan mereka. Semoga uraian dan pembahasan tentang beberapa nyanyian itu dapat memberi pengertian dan memberi kekuatan dan pengharapan kepada kita sebagai umat Allah. Kita bersaat teduh sejenak. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai, kasih, dan sukacita dari Allah, Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan,
Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 7. Marilah kita datang di dalam doa sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang ya Tuhan pada saat ini mencari dan memohon pimpinan Roh yang Kudus sebelum kami mendengar firman-Mu. Kami penuh yakin dan percaya firman itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Sertai kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat menangkap, mengerti, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Sertai dan lengkapi hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan. Kami mau berdoa dalam Putra-Mu, dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, saya akan membacakan Mazmur 23, seluruh pasalnya. Mazmur Daud. Tuhan gembalaku yang baik, itulah judulnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah Mazmur Daud yang sangat dikenal. Saudara, pada malam yang pertama ini, di dalam pekan doa kita kali ini, kita mau membahas satu nyanyian yang cukup dikenal dan sering kali dinyanyikan oleh gereja kita dan gereja yang lain juga di dalam ibadah. Judulnya di dalam bahasa Indonesia, nyanyian itu, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di dalam bahasa aslinya, lagu ini berjudul Down in the Valley with my Savior I would go. Syair nyanyian ini diciptakan oleh William Orcutt Cushing. Dia adalah seorang pendeta dari gereja Unitarian di Amerika Serikat yang hidup dalam abad ke-19, yaitu tahun 1823 sampai dengan 1902. Sedangkan musiknya, lagunya diciptakan oleh Robert Lowry yang hidup antara tahun 1826 sampai dengan 1899. Perhatikan bahwa nyanyian ibadah atau bahkan juga nyanyian di luar gereja, nyanyian sekuler, seringkali merupakan hasil kerjasama, merupakan kolaborasi antara seorang penyair yang menuliskan syairnya dan seorang pencipta lagu. Kadang-kadang bisa juga terjadi syair dan lagunya berasal dari orang yang sama. Dan kalau ini yang terjadi, maka orang itu tentu mempunyai keahlian ganda. Sebagai penyair dan sekaligus sebagai seorang penulis lagu. Atau sering disebut dalam bahasa Inggris hymn writer. Pada kesempatan ini kita mau membahas satu orang saja, si penulis syair yang bernama William Orcutt Cushing. Dia berasal dari Amerika Serikat, di sebuah desa kecil namanya Hingham di Massachusetts, negara bagian di Amerika sebelah timur laut. Dan selain sebagai pendeta, Cushing ini juga seorang penulis lagu, hymn writer. Dia lahir di tengah-tengah keluarga Kristen dari denominasi Unitarian. Nah, apakah itu Unitarian, saudara-saudara? Unitarianisme adalah suatu faham atau ajaran yang menekankan kesatuan pribadi Allah. Unitarianisme berasal dari kata bahasa Latin unitas, unus atau una. Unus itu bentuk maskulin, una bentuk feminin. Dalam bahasa Latin dikenal gender untuk setiap benda. Artinya satu atau esa. Nah, ajaran Unitarianisme ini menentang Tritunggal yang dipegang oleh kebanyakan aliran Kristen yang memandang Allah sebagai pribadi yang esa, namun terdiri dari 3
pribadi, 3 sosok, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi di dalam gereja Kristen ada paham Trinitarianisme, paham Tritunggal, seperti yang dipegang oleh gereja kita dan kebanyakan gereja-gereja yang lain. Dan ada pula paham Unitarianisme. Dan perbedaan pendapat ini sudah sejak lama ada di dalam gereja dan seringkali menimbulkan perbedaan, perdebatan yang tidak pernah selesai. Tentu saja kita tidak akan membicarakan hal itu, karena itu terlalu panjang dan terlalu membutuhkan waktu yang lebih banyak. Perhatian kita tertuju kepada si penulis syair lagu yang bernama William Cushing. Sejak muda dia sudah sangat gemar, senang suka sekali membaca Alkitab sendiri. Dan pada waktu berumur 18 tahun, dia merasa bahwa ada panggilan Tuhan. Tuhan ingin supaya dia menjadi seorang pendeta. Dan Cushing tetap menjadi pengikut Kristus yang setia sepanjang hidupnya. Cushing memulai pendidikannya menjadi pendeta untuk denominasi Unitarian. Dan tempat pelayanannya yang pertama di New York. Di sanalah dia bertemu juga dengan calon istrinya pada waktu itu yang bernama Rhea. Mereka menikah pada tahun 1854. Dan pada tahun itu juga Cushing menulis nyanyian yang pertama yang berjudul When He Cometh. Dalam bahasa Indonesia, ketika dia datang. Maksudnya dia ini adalah Tuhan. Berdasarkan kitab Maliaki pasal 3 ayat 17. Dan ini merupakan sebuah nyanyian anak-anak sekolah minggu. Kemudian Cushing pindah ke tempat yang lain di sekitar New York State, negara bagian New York, sampai dengan tahun 1870. Dan pada tahun itulah istrinya meninggal dunia, sehingga dia terpaksa pindah kembali setelah itu ke kota yang semula, yaitu Sharpsburg. Dan tidak lama sesudah itu, setelah dia pindah ke kota yang semula, dia menderita satu penyakit yang sedikit langka yang disebut creeping paralysis. Kelumpuhan syaraf yang diam-diam datang menyerang dirinya dan akhirnya dia kehilangan suara. Dan keadaan ini tentu saja dia tidak bisa melayani lagi gereja. Dia memaksa dia harus berhenti melayani sebagai pendeta setelah melayani selama 27 tahun. Dan sesudah dia berhenti melayani sebagai pendeta, Cushing berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa melakukan sesuatu untuk mengisi waktunya. Dan kemudian dia menemukan bahwa dirinya ternyata mempunyai talenta untuk menulis nyanyian rohani. Kegiatan ini membuatnya sangat sibuk. Dan di sepanjang hidupnya, Cushing sudah menulis sebanyak 300 buah nyanyian. Dia meninggal pada tahun 1902 di Lisbon Center, New York. Dan dikuburkan di Jones Cemetery di dekat Sharpsburg. Nah, sekarang kita mau membahas isi nyanyian Kidung Jemaat 370 yang diberi judul di dalam bahasa Indonesia, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Nyanyian ini sebetulnya merupakan saduran dari Mazmur 23 yang sangat terkenal. Cukup banyak nyanyian yang dicipta berdasarkan Mazmur 23. Mazmur 23 ini merupakan ungkapan iman Daud bahwa Tuhan itu seperti seorang gembala yang setia dan bertanggung jawab,
yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kawanan dombanya, melainkan yang sangat peduli, sangat memperhatikan dan menyayangi domba-domba gembalaannya. Sebagai gembala, Tuhan mencukupkan semua kebutuhan domba-dombanya, umatnya, makanan dan minuman, tetapi juga perlindungan yang aman dari segala macam ancaman dan serangan. Domba adalah binatang yang sangat penting bagi umat Israel. Karena binatang ini seringkali dijadikan hewan korban di dalam upacara korban. Jadi hidup umat Israel sangat dekat dengan domba. Dan mereka melihat, mereka membayangkan Allah seperti sosok gembala. Dan mereka sendiri adalah domba-domba. Dan di dalam Alkitab ada banyak ayat yang menyebut atau memandang Yahweh, Tuhan Allah Israel, seperti gembala. Contohnya di dalam Kejadian 49 ayat 24. Musa menyebut Tuhan sebagai gembala gunung batu Israel. Mazmur 28 ayat 9. Daud mengundang Tuhan untuk mengembalakan umat Israel dan mendukung mereka untuk selamanya. Dalam Mazmur 80 ayat 1, Asaf berseru memohon pertolongan Tuhan sebagai gembala Israel untuk memimpin Yusuf sebagai kawanan domba. Yesaya 40 ayat 11 menyebut Tuhan seperti gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya. Kitab Nabi Mika pasal 7 ayat 14 mencatat doa permohonan sang nabi agar Tuhan menggembalakan umatnya dengan tongkatnya dan kambing dombanya sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Jadi banyak sekali ayat-ayat, masih ada lagi yang lain. Coba kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14. Di mana Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya sendiri sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi gagasan tentang Yesus sebagai gembala itu juga sangat penting bagi umat Kristen sejak mula-mula, sejak awal. Salah satu gambar yang sering dijumpai, ditemukan di katakomba, kuburan di bawah tanah di Roma khususnya, adalah gambar Tuhan Yesus yang sedang menimang, menggendong seekor anak domba di punggungnya, di pundaknya. Dan dari begitu banyak ayat-ayat yang menyebutkan Tuhan sebagai gembala, Mazmur 23 itulah yang paling banyak dan paling sering dikutip. Yang sangat dikenal baik oleh umat Kristen, umat percaya, baik umat Yahudi maupun umat Kristen, dihafal juga dengan baik. Di dalam saat-saat krisis, di dalam ibadah syukur, pada waktu kedukaan, dalam keadaan apa saja, Mazmur 23 sangat sering dibaca ulang, direnungkan kembali. Apa yang kita tahu tentang Mazmur 23 ini, saudara-saudara? Daud si pengarang Mazmur 23 menyebut Tuhan Allah Israel secara berbeda-beda. Perhatikanlah mulai ayat 1 sampai dengan ayat 3. Daud menyebut Tuhan sebagai orang ketiga tunggal. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tetapi mulai ayat 4 sampai akhir, sampai ayat 6. Tiba-tiba terjadi peralihan, perubahan. Daud menyebut Tuhan sebagai orang kedua tunggal. Engkau, mu.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Apa dan di mana bedanya? Bukankah sama saja artinya? Justru tidak sama. Ketika Daud berbicara tentang Tuhan sebagai orang ketiga tunggal, Tuhan disebut sebagai Dia, Ia, maka itu berarti Tuhan seolah-olah berada sangat jauh. Ada jarak yang begitu lebar, yang begitu panjang, memisahkan antara Daud dan Tuhan. Tapi ketika Daud berkata Engkau kepada Tuhan, maka ternyata hubungannya tiba-tiba terasa begitu dekat. Jadi saudara-saudara sekalian, ada penafsir yang berkata bahwa Mazmur 23 ini berbicara tentang dua kondisi, dua keadaan. Yang pertama, kondisi ketika Daud merasa nyaman, kenyang, tenang. Di dalam keadaan begini, orang seringkali lupa Tuhan. Sering merasa tidak perlu Tuhan. Memang dia percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi Tuhan terasa jauh. Ketika orang merasa kenyang perutnya, kantongnya tebal, punya banyak simpenan, lumbungnya penuh dengan padi, dia tergoda untuk tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Beribadah ke gereja, ya sekali-sekali sajalah. Setahun sekali saja sudah bagus. Berdoa nanti kalau ingat. Memberi persembahan, ya sekadarnya saja. Itu ketika orang merasa jauh dari Tuhan. Ketika hubungannya begitu jauh. Tetapi kondisi yang kedua, ketika Daud merasa terancam, ketika dia di tengah-tengah bahaya, harus berjalan di lembah kekelaman, maka pertolongan Tuhan sangat diperlukan. Perhatikan kalimat yang diucapkan Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, di hadapan lawanku. Jadi bagian yang kedua ini, ayat 4-6, menunjukkan kondisi situasi yang berbeda dibandingkan dengan yang pertama tadi. Coba perhatikan ketika orang sedang merasa terancam oleh bahaya. Ketika dia berada di tepi jurang yang sangat mengerikan. Ketika pesawat yang ditumpanginya bergoncang hebat. Ketika anak sedang sakit keras. Ketika anggota keluarganya terpapar COVID. Apa yang orang biasa lakukan? Dia akan berseru pada Tuhan. Dia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, saya sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, datanglah, dengarkanlah doaku. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah Daud mengarang Mazmur 23 dengan kesadaran yang seperti itu, ataukah hanya secara kebetulan saja. Tetapi yang jelas Mazmur 23 ini menggambarkan kenyataan hidup kita sebagai manusia yang sebenar-benarnya. Kita sering melupakan Tuhan. Kita sering mengabaikan Tuhan. Ketika kita sedang maju, jaya, berhasil, untung besar, sukses. Tetapi ketika kita tenggelam, terpuruk, terperosok, jatuh, kena sakit yang berat, maka nama Tuhan akan terus dipanggil. Kita membutuhkan kehadirannya. Tetapi Daud di dalam Mazmur 23 mau mengingatkan bahwa di dalam keadaan yang apapun dan bagaimanapun,
Tuhan itu tetap dekat bersama umatnya. Tuhan tetap menyertai, menemani, mendampingi, membela, melindungi umatnya. Seperti seorang gembala terhadap kawanan dombanya. Dan bukan sebagai gembala upahan, bukan sebagai gembala yang disewa, sebagai orang yang disuruh bekerja, melainkan gembala yang menjadi pemilik kawanan domba. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur dapat mengenal Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik. Kita boleh membawa segala pergumulan dan beban hidup kita kepada Dia. Dan Tuhan bersedia untuk menyambut setiap orang, siapapun yang mau datang kepadanya. Syair yang dibuat oleh William Orchard Cushing merupakan penegasan atas keyakinan tadi bahwa Tuhan adalah gembala. Di dalam syairnya, kita sebagai umat Allah menyambut tawaran Allah untuk mengikut Dia, untuk menjadi umatnya, untuk berjalan bersama dengan Dia, menuruni lembah yang terjal ataupun mendaki bukit yang tinggi. Di dalam bahasa Inggris, syairnya berkata begini, "Down in the valley with my Savior I would go, where the flowers are blooming and the sweet waters flow. Everywhere He leads me, I would follow on, walking in His footsteps till the crown be won. Follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on." Dan kata-kata itu kemudian diulangi. Saudara sekalian, perhatikanlah bahwa syairnya di dalam bahasa Inggris itu tidak satu kali pun menyebutkan kata gembala, shepherd. Tidak satu kali pun dipakai. Tetapi sebagai gantinya, si pencipta syair itu memakai kata Savior, artinya juru selamat. Jelas yang dimaksudkan di sini bahwa Yesus itulah sebagai juru selamat. Dialah sang gembala sejati yang selalu menemani, yang membela, melindungi dombanya, yaitu kita semua sebagai umatnya. Saudara-saudara sekalian, sebagai umat Allah, kita semua sangat rentan dan lemah. Sebab ada banyak musuh di sekitar kita, ingin menerkam, memangsa, mencabik-cabik kita. Dan pada saat ini kita tahu semua musuh yang paling mengerikan itu adalah COVID-19. Sudah begitu banyak korban. Banyak sekali orang-orang yang telah meninggal. Tetapi musuh kita bukan hanya itu. Ada banyak lagi yang lain. Seperti sifat-sifat kemalasan, kejahatan, kebodohan, hawa nafsu, keserakahan, dan sebagainya, dan sebagainya. Marilah kita berjalan terus bersama-sama dengan Sang Juru Selamat yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia menyertai dan melindungi umatnya dengan tongkat dan gadanya. Dia melindungi kita dari segala ancaman dengan firman dan Roh-Nya yang kudus. Melalui nyanyian ini, saudara, kita mau berjalan dengan juru selamat kita. Kita selalu diingatkan bahwa dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, kita tidak perlu gentar, tidak usah takut atau bimbang. Karena Tuhan selalu menyertai umatnya.
seperti gembala yang baik, selalu melindungi kawanan dombanya. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara, kita akan memasuki doa-doa syafaat. Tetapi sebelumnya ada sebuah pengumuman bagi saudara siapapun juga yang ingin didoakan secara khusus. Anda dapat mencatat nomor WA. Tolong mengirimkan pada saat sekarang juga. Saudara bisa mengirimkan pergumulan apa yang minta didoakan dan siapa nama saudara, karena ada tim doa nanti yang akan mendoakan saudara. Tolong dicatat 0821 2732 5161. Saudara yang mempunyai pergumulan bisa didoakan oleh tim doa. Mari kita satukan hati di dalam doa-doa syafaat. Kami datang ya Tuhan dengan bersyukur kembali karena kami boleh mengadakan pekan doa pada malam hari ini yang pertama. Kami telah diingatkan bahwa Engkau adalah gembala yang sejati, yang tetap setia mendampingi domba-dombamu. Kami semua adalah dombamu ya Tuhan, dan kami ingin tetap berjalan bersama Tuhan, melewati pergumulan apapun juga. Bapa, saat ini kami mau mendoakan secara khusus bagi saudara-saudara yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan menjamah, menolong, memulihkan, memberi semangat, memberkati pengobatan yang diberikan kepada mereka. Kami mendoakan nakes yang bekerja, para dokter, perawat, dan semua orang yang melayani, menolong orang-orang sakit. Kiranya Tuhan melindungi mereka, memberi kekuatan dan kesehatan, juga hikmat untuk melaksanakan tugasnya. Kami doakan pemerintah di dalam menanggulangi pandemi melalui berbagai kebijakan dan vaksinasi, berkati semua mereka. Kami mau berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia
agar tetap patuh menjaga protokol kesehatan. Bapa, kami doakan anak-anak kami yang kembali belajar dalam tahun ajaran yang baru. Berkati para guru dalam menjalankan tugasnya. Berkati mereka semua yang berada di daerah terpencil, yang mengalami kesulitan sinyal, berikan kemudahan, jalan keluar di dalam proses belajar mengajar. Kami mau berdoa untuk acara-acara PDP selanjutnya, berkati setiap petugas, pelayan firman, berkati semua ya Tuhan, dan dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, acara kita akan segera berakhir. Kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara, memberkati kini, sekarang, dan selama-lamanya. Amin.